Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu bidang ibadah, yang kedua itu bidang muamalah. Bidang ibadah adalah tata cara beribadah yang wajib dilakukan seorang muslim yang langsung berhubung kepada Allah seperti salat, membayar zakat, puasa, dan haji. Yang kedua itu bidang muamalah. Bidang muamalah adalah ketetapan Allah yang langsung berhubung dengan kehidupan sosial manusia yang sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Menurut H.M. Rashidi, bagian-bagian sistematika hukum Islam terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu adalah munakahat, yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibatnya. Yang kedua itu adalah wirasa, yaitu mengatur segala masalah yang berhubung dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu adalah muamalat, yaitu hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda. Yang keempat itu adalah jinayan atau ukubat, yaitu memuat aturan-aturan yang mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman. Yang kelima itu adalah al-ahkam al-sultaniyah, yaitu hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tentara, polisi, pajak, dan lain-lainnya. Yang keenam itu adalah syiar. Syiar adalah hukum yang memuat urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lainnya. Yang ketujuh itu adalah mukasamat, yaitu mengatur peradilan, kehakiman, dan hukum acara. Selanjutnya, tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah memelihara agama. Agama harus terpelihara dari ancaman orang-orang yang akan merusak akidah, akhlak syariah maupun akhlak, atau mencampur adukan agama Islam dengan faham atau aliran yang batil. Yang selanjutnya itu yang kedua, memelihara jiwa. Memelihara jiwa menurut hukum Islam, jiwa harus dilindungi. Untuk itu, hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Yang ketiga itu adalah memelihara akal. Karena menurut hukum Islam, seseorang wajib memelihara akalnya karena akal mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan akal, manusia dapat memahami wahyu Allah, baik yang terdapat dalam kitab suci maupun ayat-ayat karunia. Yang keempat yang terakhir itu adalah memelihara harta. Menurut hukum Islam, harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan kehidupannya dan hidupnya. Untuk itu, manusia sebagai khalifah Allah yang dilindungi di bumi, haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal. Baiklah, saya akan menjelaskan sumber hukum Islam. Di dalam hukum Islam, rujukan-rujukan dan dalil telah ditentukan sedemikian rupa oleh syariat, mulai dari sumber yang pokok maupun yang bersifat alternatif. Sumber tertib hukum Islam ini secara umumnya dapat dipahami dalam firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia pada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Dari ayat tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa umat Islam dalam menjalankan hukum agamanya harus didasarkan urutan. 1. Selalu menaati Allah dan mengindahkan seluruh ketentuan yang berlaku dalam Al-Quran. Menaati Rasulullah dengan memahami seluruh sunnah-sunnahnya. Menaati ulil amri atau lembaga yang menguasai urusan umat Islam. 4. Mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah jika terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum. Secara teknis, umat Islam dalam berhukum harus memperhatikan sumber tertib hukum. 1.
Al-Quran. 2. Sunnah atau hadis Rasul. 3. Keputusan penguasa khalifah baik secara individu maupun masing-masing konsensus kolektif atau ijma. 4. Mencari ketentuan atau sinyalemen yang ada dalam Al-Quran kembali jika terjadi kontroversi dalam memahami ketentuan hukum. Dengan komposisi itu pula, hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu dalil nakli yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, dalil akli, yaitu pemikiran akal manusia. Selanjutnya, Al-Quran dan kandungannya. Dalam segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana yang mempunyai arti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dalam segi istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mazhab, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya mempunyai fungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Di dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran terkandung yang secara garis besar dapat kita bagi menjadi beberapa hal pokok atau hal utama berserta pengertian atau arti definisi dari masing-masing kandungan intisarinya, yaitu sebagai berikut. 1. Akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib memiliki oleh setiap orang di dunia. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang satu, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah beranak dan tidak diberanakkan pula. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman disebut sebagai orang-orang kafir. Ibadah adalah taat, tunduk, ikut dan atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau yang dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yakni seperti yang tercantum dalam 5 butir rukun Islam: mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat 5 waktu, membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan beribadah haji bagi orang yang mampu. Yang ketiga, akhlak. Perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak terpuji maupun akhlakul karimah. Yang tercela atau akhlakul madzmumah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlak. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, hukum-hukum. Hukum yang ada di dalam Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili atau memberikan penjatuhan hukuman pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Hukum dalam Islam berdasarkan Al-Quran ada beberapa jenis atau macam seperti jinayat, muamalat, munakahat, faraid, dan jihad. 5. Peringatan tadzkir. Tadzkir atau peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka atau wa'id. Tazkir juga bisa berupa kabar gembira dari orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga jannah atau wa'ad.
Di samping itu ada pula gambaran yang menyenangkan dalam Al-Quran atau disebut juga targhib, dan kebalikannya gembarang yang menakutkan dengan istilah lainnya tarhib. Yang keenam, sejarah. Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebaiknya kita mengambil pelajaran yang baik-baik dari segi sejarah masa lalu atau dengan istilah lain ikibar. Yang ketujuh, dorongan untuk berpikir. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Hukum dan hak azazi manusia dalam Islam. Al-Quran sebagai mukjizat dan hidayah yang sempurna. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Al-Quran juga merupakan kitab suci yang keasliannya senantiasa terjaga dan terpelihara dengan baik sejak masa Nabi hingga saat sekarang ini. Al-Quran adalah firman Allah dan merupakan sandaran pertama bagi akidah dan agama Islam. Aspek bahasa. Dalam sejarah, bangsa Arab sangat terkenal dengan kemampuan bahasa mereka yang sangat tinggi. Semakin tinggi kemampuan mereka dalam mengetahui dan menguasai aspek bahasa, semakin terbuka pula takbir kandungan kemukjizatan Al-Quran, sehingga mereka pun tunduk dan mengakui akan kehebatan kandungan bahasa yang dimiliki Al-Quran. Aspek sejarah. Kaum muslimin pada waktu itu sangat bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran karena mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah dan merupakan sandaran pertama bagi akidah dan agama mereka. Isyarat tentang ilmu pengetahuan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi lainnya. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu saja dan pada masa itu. Sedangkan kemukjizatan Al-Quran bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Konsistensi ajaran selama proses penurunan yang panjang. Proses penurunan Al-Quran Al-Karim yang merupakan wahyu ilahi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan malaikat Jibril membawanya untuk disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai sebuah mukjizat dan juga pedoman hidup manusia, khususnya umat Islam. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai materi as-sunnah. As-sunnah secara bahasa yaitu kebiasaan atau yang biasa dilakukan. Dalam Islam mengacu pada kebiasaan-kebiasaan Rasulullah pada saat menjalani kehidupannya, dan secara istilah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perbuatan, ucapan, maupun akidah, ilmu, dan ketetapan. Lalu, menurut ilmu fikih, as-sunnah adalah segala sesuatu yang dianjurkan, tapi tidak mencapai derajat wajib. Dalam hal ini, as-sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa. As-sunnah memiliki dua amalan yang sangat dianjurkan atau mustahab, yaitu sunnah muakkodah, contohnya puasa Senin Kamis, dan sunnah tidak muakkodah, yaitu sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Setelah membahas mengenai pengertian as-sunnah, kita lanjutkan mengenai fungsi as-sunnah. Yang pertama yaitu as-sunnah sebagai penguat Al-Quran. Segala jenis hukum, syariat, yang menyangkut muamalah kehidupan sudah ditulis secara sempurna di dalam Al-Quran, seperti halnya hukum sholat, zakat, puasa, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, contohnya as-sunnah sebagai penguat Al-Quran yaitu ketika kita akan sholat, kita harus berwudu. Kemudian, ketika kita akan makan, kita harus berdoa. Itulah fungsi as-sunnah sebagai penguat Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu as-sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Di sini as-sunnah berperan untuk menjelaskan atau merincikan isi-isi Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya saja seperti di Al-Quran dijelaskan bahwa kita
diwajibkan untuk berhaji bagi yang mampu. Maka, As-Sunnah menjelaskan tata cara manasik haji yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itulah fungsi As-Sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Kemudian kita akan melanjutkan fungsi As-Sunnah yang ketiga, yaitu As-Sunnah sebagai penetapan hukum baru. Ada kalanya As-Sunnah menetapkan hukum baru di mana hukum tersebut tidak terdapat dalam Al-Quran. Contohnya perihal larangan menggunakan kain sutra dan cincin emas bagi laki-laki. Penetapan-penetapan tersebut sudah disesuaikan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i berkata, apa-apa yang telah disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak terdapat di dalam Kitabullah merupakan hukum Allah juga. Terima kasih telah menonton video presentasi kelompok 9 mengenai hukum dan hak asasi manusia dalam Islam. Semoga video kami bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.